Rem cakram. Seperti yang kita ketahui, rem cakram adalah perangkat pengereman yang digunakan pada kendaraan modern. Rem ini bekerja dengan menjepit cakram yang biasanya dipasangkan pada roda kendaraan. Untuk menjepit cakram, digunakan kaliper yang digerakkan oleh piston untuk mendorong kampas rem ke cakram. Rem cakram memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu kaliper. Kaliper berfungsi untuk menghimpit kampas rem pada piringan cakram sekaligus menopang kampas rem dan piston rem. Yang kedua, kaliper bracket. Kaliper bracket berfungsi untuk menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Yang ketiga, piston brake. Piston brake berfungsi untuk menahan kampas rem atau brake ke piringan cakram. Yang keempat, seal piston. Seal piston berfungsi untuk menarik piston kembali ke tempat semula setelah proses pengereman. Dan seal piston juga bertugas menutup aliran minyak dari mekanisme hidrolik yang terjadi saat pedal rem diinjak. Yang kelima, selang hidrolik atau brake hose. Selang hidrolik berfungsi untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Yang keenam, ada kampas rem. Kampas rem berfungsi untuk menekan piringan cakram. Dengan begitu, piringan cakram akan menghasilkan daya gesek yang menghentikan piringan cakram. Yang ketujuh, piringan cakram. Sesuai namanya, piringan rem berbentuk bulat menyerupai sebuah piringan. Fungsinya sebagai media yang akan bergesekan. Piringan rem berhubungan dengan roda, artinya saat roda berputar, piringan juga ikut berputar. Disk ini menjadi komponen berputar yang akan bergesekan dengan kampas rem. Jenis-jenis rem cakram. Jenis-jenis rem cakram berdasarkan mekanisme kerja terbagi dua. Yang pertama, rem cakram mekanis. Rem cakram mekanis adalah sistem pengereman yang memanfaatkan kawat kabel untuk menghubungkan energi dari tuas rem menuju kaliper rem. Yang kedua, rem cakram hidrolis. Rem cakram hidrolis adalah sistem pengereman yang memanfaatkan fluida sebagai pemindah tenaga dari tuas kaliper rem. Jenis-jenis rem cakram berdasarkan kaliper terbagi dua. Yang pertama, tipe Fiket kaliper. Sesuai namanya, rem cakram tipe Fiket kaliper adalah rem cakram dengan kaliper tetap. Disebut kaliper tetap karena saat bekerja, posisi kaliper tidak berubah meski sedang pengereman maupun tidak. Yang kedua, tipe Floating kaliper. Untuk tipe floating, memiliki kaliper rem yang mengembang. Disebut mengembang karena kaliper rem posisinya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai tekanan yang diberikan pedal rem. Jenis-jenis rem cakram berdasarkan jumlah piston terbagi dua. Yang pertama, tipe single piston. Pada tipe ini hanya ada satu piston pada salah satu sisi kaliper, sehingga akan memperkecil ukuran kaliper, namun memperkecil juga luas penampang penekanan kampas rem, sehingga daya pengereman kurang merata. Yang kedua, tipe double piston. Pada tipe ini memiliki dua buah piston pada satu sisi kaliper. Tipe ini banyak digunakan pada mobil dengan diameter velg besar seperti ring 17 ke atas. Karena lebar kampas rem itu lebih luas, sehingga perlu penekanan yang lebih luas dari piston rem. Selanjutnya, cara kerja rem cakram pada saat pedal rem diinjak. Proses kerja dimulai pada saat menginjak pedal rem pada mobil. Pada saat itulah tekanan hidrolis pada master silinder muncul. Dalam master silinder terdapat minyak rem yang akan menciptakan tekanan. Tekanan tersebut yang nantinya akan disalurkan ke aktuator rem atau kaliper rem. Kaliper akan menggerakkan piston, di mana gerakan tersebut dapat mendorong dua buah kampas rem untuk menjepit rotor. Otomatis, rem akan bekerja dan menggerakkan putaran pada ban kendaraan. Pada saat rem dilepas,
Pada saat melepas pedal rem kendaraan, maka yang terjadi adalah tekanan hidrolis langsung menghilang. Tidak adanya tekanan ini akan membuat kampas rem tidak memiliki daya dorong. Kampas rem yang seharusnya menekan rotor akan membuat rotor terbebas, sehingga ban mobil akan bergerak leluasa sesuai dengan transmisi. Pada booster rem, kita akan membahas prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, serta cara kerjanya. Prinsip kerja booster rem. Booster rem bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan dari kedua sisi chamber, baik constant pressure chamber ataupun variable pressure chamber. Selanjutnya, komponen dan fungsi booster rem. Yang pertama ada operating rod. Operating rod berfungsi untuk menghubungkan pedal rem dengan push rod pada booster rem. Apabila pedal rem diinjak, operating rod akan mendorong push rod sehingga terjadi proses pengereman. Yang kedua ada air cleaner element, berfungsi untuk membersihkan udara yang masuk ke booster rem sehingga tidak merusak komponen yang ada di dalam booster. Yang ketiga ada kontrol valve mekanisme, berfungsi untuk mengontrol masuknya udara atau tekanan atmosfer sehingga akan menyebabkan tekanan pada kedua chamber berbeda. Yang keempat ada push rod. Push rod berfungsi untuk meneruskan gaya pada injakan pedal rem dan dorongan yang menghasilkan oleh booster rem yang selanjutnya akan diteruskan untuk mendorong piston master silinder agar terjadi tenaga hidrolis. Yang kelima ada diafragma, berfungsi untuk sebagai pembatas antara constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Yang keenam ada body, berfungsi sebagai pelindung komponen dari booster rem serta wadah agar timbul perbedaan tekanan dari dua ruang atau chamber booster rem. Yang ketujuh ada diafragma spring, berfungsi untuk mengembalikan posisi membran dan push rod booster rem ketika pedal rem dilepas atau proses pengereman sudah tidak dilakukan. Yang kedelapan ada selang vakum, berfungsi untuk menghubungkan chamber dengan kevakuman pada intake manifold. Yang kesembilan ada constant pressure chamber, berfungsi sebagai ruangan yang berhubungan dengan kevakuman pada intake manifold melalui selang vakum. Yang kesepuluh ada variable pressure chamber, yang berfungsi sebagai ruangan yang dapat berubah akibat dari perbedaan tekanan pada constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Yang 11 ada booster piston, berfungsi sebagai aktuator yang akan mendorong membran agar melengkung sehingga ikut mengalahkan diafragma spring. Yang ke-12 ada reaction mekanisme, berfungsi sebagai penghubung antara operating rod dan push rod. Cara kerja dari booster rem. Ketika pedal rem tidak diinjak. Pada saat pedal tidak diinjak, maka operating rod dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada kontrol valve mekanisme dalam kondisi tertutup karena tertarik oleh pegas pengembali. Tekanan kedua chamber sama, menyebabkan booster piston dalam kondisi yang tetap. Posisi booster piston dan reaction mekanisme akan terdorong ke kanan oleh diafragma spring. Oleh karena itu, push rod akan terdorong ke kanan sehingga piston master silinder tidak tertekan. Apabila master silinder tidak bekerja, maka tidak timbul tekanan hidrolis yang digunakan untuk proses pengereman. Ketika pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena berhubungan dengan pedal rem. Kontrol valve mekanisme akan terdorong ke kiri atau ke depan yang mengakibatkan vakum tertutup dan air valve terbuka. Pada kondisi ini, maka variable pressure chamber memiliki tekanan yang kuat karena dihubungkan dengan tekanan atmosfer oleh air valve. Ada beberapa cara melakukan perawatan pada booster rem. Yang pertama, lakukan pengecekan secara rutin apakah kondisi booster rem mobil dalam keadaan normal seperti yang seharusnya. Yang kedua,
Jika memang ditemukan ada masalah atau ada keadaan yang tidak normal, sebaiknya segera lakukan servis ke bengkel. Yang ketiga, jangan ngebut dan melakukan pengereman mendadak karena akan merusak booster rem. Pada rem servo udara, kita akan membahas prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerjanya. Prinsip kerja rem servo udara. Prinsip kerja servo udara memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor yang kemudian didistribusikan ke sistem yang ada sehingga kapasitas sistem terpenuhi. Masuk dan keluarnya udara di dalam silinder diatur dari katup. Komponen dan fungsi rem servo udara. Yang pertama itu kompresor. Kompresor berfungsi untuk menekan udara luar masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank, serta untuk menyediakan udara bertekanan yang digunakan sebagai media pemindah tenaga pengereman dari pengemudi. Yang kedua ada air tank, berfungsi untuk menyimpan udara dari tekanan kompresor. Yang ketiga ada brake chamber, berfungsi mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Yang keempat ada brake valve. Brake valve berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari air tank ke brake chamber. Yang kelima ada brake lining. Brake lining atau kampas rem umumnya truk menggunakan sistem rem tromol, sehingga tuas dari brake chamber diteruskan dengan mekanikal untuk menggerakkan kampas rem. Kampas rem berfungsi sebagai bidang gesek dengan tromol rem pada saat terjadi proses pengereman. Yang keenam ada air hose, berfungsi sebagai saluran untuk mengalirnya udara bertekanan. Cara kerja rem servo udara. Pada saat mesin hidup, kompresor akan mengkompresikan udara luar dan menyuplai udara bertekanan tersebut ke air tank meningkat saat tekanan melebihi sesuai standar pabrik. Secara air tank akan membuang udara dari kompresor kembali menyuplai udara-udara bertekanan ke air tank. Begitulah seterusnya, sehingga tekanan dalam air tank stabil pada tekanan kerjanya. Udara air tank mengalir melalui selang-selang udara atau air hose guna menunjang berbagai sistem. Dalam sistem rem udara mengalir ke selang rem. Pada saat pedal rem diinjak, maka piston mekanisme brake chamber akan mendorong plunger sehingga membuka saluran menuju brake chamber dan menutup relase valve. Pada brake chamber, tekanan angin ini diubah menjadi gerakan mekanis. Tuas brake chamber akan menekan brake lining sehingga terjadi gesekan antara brake lining dan drum brake. Akibatnya kendaraan akan diperlambat putarannya. Pada saat pedal rem dilepas, maka plunger pada mekanisme brake chamber akan terdorong ke atas oleh return spring. Akibatnya brake valve tertutup dan relase valve terbuka, sehingga tekanan dari air tank diberhentikan dan tekanan di dalam brake chamber berbalik ke relase valve untuk dibuang ke atmosfer. Tekanan dari brake chamber sama dengan tekanan atmosfer. Dengan bantuan return spring, tuas brake chamber kembali ke posisi semula. Akibatnya rem bebas. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan perawatan pada rem servo udara. Yang pertama, pastikan tekanan minimum untuk kendaraan sistem udara tidak kurang 100 PSI. Yang kedua, pastikan suplai udara pada air kompresor yang dibutuhkan tidak lebih dari 2 menit untuk tekanan udara meningkat dari 85 PSI sampai 100 PSI pada 600 hingga 900 RPM. Ketika menggunakan rem terlalu sering, perhatikan juga jumlah tekanan udara pada indikator. Yang ketiga, injak pedal rem. Kemudian dengarkan apakah ada kebocoran udara pada saluran pipa, tahan pedal rem, serta lihat indikator tekanan udara. Jika ada penurunan tekanan, berarti ada kebocoran. Yang keempat, periksa pada tangki penyimpanan udara, apakah ada air atau tidak. Jika truk tidak menggunakan air dryer, buka pipa pembuangan, keringkan air pada tangki. Jika menggunakan air dryer, tapi masih ada air pada tangki, segera ganti air dryer Cartier untuk menjaga tangki tetap kering. Air pada tangki bisa mengganggu pada sistem rem angin. Yang kelima, perangkat keras rem bisa overheat jika terlalu sering bergesekan dengan tromol.
akibat jeda pengereman yang singkat. Jeda pengereman yang singkat tidak memberikan waktu untuk tromol ataupun kampas menjadi dingin. Saat kampas rem panas, pengereman tidak bisa maksimal dan cenderung licin. Perhatikan juga intensitas pengereman. Sistem suspensi. Suspensi berfungsi untuk meredam tekanan yang dihasilkan dari permukaan jalan, seperti ketika melewati polisi tidur, jalan berlubang, maupun jalan yang tidak rata dan berbatu. Suspensi akan mengayun ke atas dan ke bawah untuk meredam getaran pada bodi sehingga tidak terasa sampai ke kabin. Jenis-jenis suspensi. Yang pertama, suspensi independen. Sesuai dengan namanya, roda kiri dan roda kanan tidak dipasangkan pada satu poros, melainkan dipasangkan pada masing-masing akselnya, sehingga bekerja sendiri-sendiri menyerap goncangan. Yang kedua, suspensi dependen. Pada suspensi dependen, roda kanan dan roda kiri berada di satu garis kaku. Artinya, kedua roda tidak bebas seperti pada suspensi independen. Komponen dan fungsi sistem suspensi. Yang pertama, pegas. Pegas pada mobil adalah sebuah benda elastis yang digunakan untuk menyerap energi mekanis. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan dan getaran pada roda-roda yang diterima dari jalan agar kejutan dan getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Pegas terbagi 3 tipe. Yang pertama, pegas koil. Yang kedua, pegas daun. Yang ketiga, pegas batang torsi. Yang kedua, shock absorber. Shock absorber atau peredam kejut adalah komponen suspensi yang bisa membantu dalam meredam oksilasi atau gerakan naik turun yang ditimbulkan oleh pegas saat sedang menyerap getaran. Yang ketiga, stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk meredam efek rolling dari kendaraan, khususnya saat kendaraan berbelok tajam atau saat melewati jalan bergelombang. Yang keempat, ada ball joint. Ball joint berfungsi untuk menerima beban lateral atau horizontal dan akan berguna sebagai sumbu putaran saat kendaraan tersebut hendak berbelok arah. Yang kelima, ada bumper. Bumper suspensi berfungsi untuk melindungi komponen suspensi lainnya akibat tumbukan yang disebabkan oleh pegas yang melentur melebihi dari batas maksimumnya. Yang keenam, ada lateral control rod. Lateral control rod berfungsi untuk menahan aksel dan bodi agar tetap pada posisinya dari tekanan dan beban samping, khususnya saat mobil berbelok. Lateral control rod ini umumnya dipasangkan pada suspensi bagian belakang saja. Yang ketujuh, ada upper dan lower arm. Upper dan lower arm adalah bagian dari sistem suspensi mobil yang kerjanya menghubungkan antara bodi mobil dengan bagian knuckle arm, karena rodanya terpasang di bagian knuckle arm. Yang kedelapan, ada strut bar. Berfungsi untuk menahan lower arm supaya kemiringan roda depan dapat terjaga dengan baik. Yang kesembilan, knuckle arm. Knuckle arm salah satu komponen dalam suspensi yang ada pada bagian depan roda mobil dan kerjanya akan berputar secara terus-menerus pada poros spindle yang berasal dari knuckle arm. Perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Yang pertama, mobil dengan penggerak roda belakang lebih banyak menggunakan suspensi tipe rigid karena ada diferensial. Yang kedua, mobil dengan penggerak depan rata-rata menggunakan suspensi tipe independen. Ban. Fungsi ban dalam adalah untuk mempertahankan atau memelihara tekanan angin, udara di dalam ban dalam menahan berat kendaraan dan muatan. Karena itu, ketahanan atau umur ban tergantung pada kemampuan ban dalam. Ban dalam ada yang dibuat dari karet alam dan ada pula yang dibuat dari karet sintetis. Akan tetapi yang disebut terakhir jauh lebih baik dalam hal kerapatan terhadap udara dan ketahanan terhadap panas. Ban memiliki beberapa tipe, ban bias dan ban radial.
Menurut konstruksi dibedakan menurut charge-nya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban biasa dan ban radial. Yang pertama, ban bias. Charge untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang berbentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini untuk menompang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Akan tetapi, pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat seperti yang dilihatkan pada gambar di atas. Sebaliknya, pada ban radial, benang tidak menggeliat. Ban bias menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. Yang kedua, ban radial. Carcas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap ban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt atau bisa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Selanjutnya, ban biasa dan ban tubeless. Yang pertama, ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes apabila tertusuk benda tajam. Sidewall pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi. Sebagai kompensasi, maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa. Yang kedua, ban tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap suara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Selanjutnya, ban cadangan. Yang pertama, ban cadangan sementara, ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya pun hanya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan charges modern bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar thread dan keseluruhannya lebih kecil. Dan thread dan charges lebih tipis. Untuk mengimbangi beban dan kemampuannya, maka tekanan udaranya dibuat lebih besar, yaitu 4,2 kg per cm kubik atau 60 psi. Komponen-komponen ban. Yang pertama, ada ban dalam. Fungsi ban dalam adalah memelihara udara pada suatu tekanan yang konstan. Udara di dalam ban menahan berat kendaraan penumpang dan beban yang lain. Di samping itu, ban dalam harus mempunyai karakteristik. Yang karakteristiknya itu bentuk ban dalam, ukuran dan pentil harus dipilih sehubungan dengan jenis ban yang digunakan. Regangannya yang kecil, kebocoran udara yang minimum, mempunyai ketahanan yang kuat terhadap tusukan, tahan terhadap kehausan. Yang kedua ada valve core. Di dalam pentil ada yang namanya itu valve core, yang sangat penting karena valve core tersebut merupakan katup PE masukan udara. Ada dua valve core. Yang pertama seri 8000 dan seri 9000. Yang ketiga ada flap. Flap harus disisipkan di antara pelek dan ban dalam maksud ban dalam agar tidak terjepit di antara flange dan bed. Rim bed atau semacam sabut karet yang dipasangkan pada pelek harus dipasang untuk mencegah kerusakan ban dalam oleh kepala ruji atau jari-jari roda. Pada saat mobil berjalan, ada kemungkinan ban dalam mendapat kerusakan atau tertusuk oleh sebab-sebab seperti pergerakan dari batu, gap di antara pelek utama dan flange-nya dari pelek jenis flat base. Seperti diketahui, pelek jenis ini terdiri dari pelek utama dan flange
atau yang sering disebut ring, gap yang terdapat di tengah pelek jenis terpisah, kepala paku keling pelek jenis drop center atau bagian tengah lebih rendah atau pelek yang berjari-jari. Yang keempat ada rim band. Rim band digunakan untuk ban mobil penumpang dengan pelek jenis drop center dan untuk ban sepeda motor dengan pelek yang berjari-jari. Tebal rim band adalah 1 mm, lebarnya 1–1,5 inci. Rim band adalah suatu sabuk karet yang menutup kepala paku keling pada dasar pelek atau kepala jari-jari. Pelek atau rim. Penggunaan pelek atau rim yang betul akan bermanfaat bagi kemampuan ban yang bersangkutan dan keamanan dalam mengendarai mobil. Menurut standar Jepang industri, pelek dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada divided type rim. Pelek jenis ini digunakan untuk mobil kecil, mesin pertanian, dan kendaraan industri. Divided type rim paling cocok untuk keperluan buka dan pasang ban secara mudah. Tempat kedudukan bed tidak datar tapi miring pada kedua sisi, menurun ke arah pusat dan membentuk apa yang dinamakan taper. Bed yang miring mencegah pergeseran dan akan menghasilkan pegangan yang kuat dari bed dan pelek. Yang kedua ada drop center rim. Pelek ini digunakan terutama untuk mobil sedan dan truk kecil, terdiri dari satu bagian saja, atau divided type terdiri dari 2 bagian. Bentuk bagian yang terpisah cekung dimaksudkan untuk memudahkan pemasangan bed. Di sini juga ada taper untuk mencegah pergeseran di antara ban dan pelek. Yang ketiga ada wide drop center rim. Belakangan ini, ban dengan tekanan ban angin rendah telah digunakan untuk menambah kenyamanan dalam mengendarai mobil. Ban-ban tersebut lebih lebar daripada jenis yang biasa, dan oleh karena itu, memerlukan suatu wide drop center rim atau lebih lebar. Kebanyakan ban ini digunakan untuk mobil sedan dan truk kecil. Yang keempat itu semi drop center rim. Semi drop center rim digunakan terutama untuk ban truk kecil. Bentuk bagian tengah yang sedikit cekung memudahkan penggantian ban. Kontak antara ban dan pelek diperbesar dengan adanya taper. Hasilnya lebih baik daripada yang diberikan oleh jenis flat base biasa. Semi drop center rim terdiri dari 3 bagian. Untuk memudahkan penggantian ban, cincin yang dipasang di antara flange dan pelek induk disebut dengan cincin pengunci atau lock ring. Tetapi dewasa ini, pelek dengan 2 bagian atau tanpa cincin pengunci lebih sering digunakan. Bagian yang dapat dilepas disebut cincin samping atau side ring. Yang kelima ada flat base rim. Flat base rim digunakan untuk truk dan bis. Struktur pelek rata dan kuat dan oleh karena itu dapat menahan beban yang lebih berat, seperti pada semi drop center rim. Pelepasan dari cincin samping adalah untuk pemasangan dan pelepasan ban. Pelek jenis ini sekarang dibuat lebih lebar. Tempat kedudukan bed sebelah kiri pada gambar tidak begitu jelas kelihatan, tetapi ada taper sedikit. Pada sisi di mana cincin samping berada, tidak ada taper. Jadi, di sini pasangan bed tidak begitu baik, karena itu tidak direkomendasikan pemakaian pelek jenis ini. Yang keenam ada interim rim. Interim rim mempunyai konstruksi yang sama dengan flat base rim yang lebar atau wide base rim, dan merupakan model yang telah disempurnakan dari flat base rim. Dari hasil eksperimen yang bertahun-tahun ditemukan bahwa perbandingan atau rasio yang terbaik antara lebar pelek dan ban adalah sekitar 70%. Penggunaan pelek yang lebih lebar memberikan pencegahan yang lebih baik terhadap pembangkitan panas dalam ban. Umur ban yang pendek atau dibandingkan dengan pelek yang lebih tua dengan lebar kira-kira 57% dari lebar ban. Selanjutnya cara membaca kode ban. Yang pertama, ban bias.
contoh terdapat pada gambar di video, yang artinya 6,45 atau ditandai dengan angka 1 merupakan lebar ban dalam inci, dan S atau yang ditandai dengan angka 2 merupakan kecepatan maksimum yang diizinkan, dan 14 atau yang ditandai dengan nomor 3 yaitu diameter pelek dalam inci, dan yang 40R atau yang ditandai dengan nomor 4 merupakan kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan ply rating. Yang kedua, ban radial. Contoh terdapat pada gambar yang di video, yang artinya 195 yang ditandai dengan angka 1 itu lebar ban dalam satuan milimeter. Yang 70 yang ditandai dengan nomor 5 yaitu aspek rasio atau tinggi atau lebar ban dalam persen. Yang H ditandai dengan nomor 2 kecepatan maksimum yang diizinkan. Yang R yang ditandai dengan nomor 6 yaitu ban radial. 14 yang ditandai dengan nomor 3 yaitu diameter pelek dalam inci. Yang ketiga, sistem kode ban ISO, yang contoh terdapat pada gambar di video, yang artinya 195 itu ditandai dengan angka 1 merupakan lebar ban dalam milimeter. Yang 70 ditandai dengan nomor 5 itu aspek rasio atau tinggi atau lebar ban dalam persen. Yang R ditandai dengan nomor 6 itu artinya ban radial. Yang 14 ditandai dengan nomor 3 diameter pelek dalam inci. Yang nomor 86 ditandai dengan nomor 7 kapasitas mengangkut beban atau load index. Yang H ditandai dengan nomor 2 kecepatan maksimum yang diizinkan.